Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id, fahadha qarrabahu li hadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa' wal intifa'. Lillahi ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sehat wal afiah. Dalam keadaan yang tidak kurang apapun, kita bersyukur dan terus bersyukur, dan cara kita bersyukur adalah menggunakan waktu yang telah Allah berikan, kesempatan yang telah Allah berikan ini dalam kebaikan. Di antara kebaikan itu duduk di majelis ilmu di taman-taman surga. Jangan lupa kita niat selain mencari ilmu, kita niat juga untuk beriktikaf di masjid yang mulia ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Khotbah jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah puasa, agar dalam menjalani ibadah puasa kita nanti lebih bermakna dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ikhwatal iman, ibadah itu tidak cukup hanya dengan semangat saja, tetapi menuju kepada ridhonya Allah, menuju kepada ibadah yang sahih harus juga dilandasi dengan ilmu. Dan sumber ilmu terbaik adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman jemaah sekalian, dalam Al-Quran sudah diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu umat-umat sebelum Nabi Muhammad, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan syarat bertakwa itu adalah khasyah, takut kepada Allah, dan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman jemaah sekalian, ibadah puasa merupakan ibadah yang hanya diketahui oleh Allah, baik itu keberlangsungannya dan juga keutamaannya. Begitu juga yang mengetahui hanyalah kita, pribadi kita. Puasa atau tidak selain Allah yang tahu, kitalah yang tahu. Karena untuk menipu pandangan mata manusia, seakan-akan kita berpuasa namun kita tidak berpuasa, itu sangat mudah. Tetapi tidak bisa menipu pandangan Allah, karena Dia adalah Maha tahu segala apa yang kita lakukan, tersembunyi atau tidak tersembunyi. Qul in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu ya'lamu Allah, yukhfuhu ya'lamu Allah, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ikhwatul iman jemaah sekalian, masa ibadah puasa tidaklah lama. Kalau dari hari ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan, insyaallah kita akan masuk di bulan Ramadan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Semoga Allah memberkahi umur kita di Rajab dan Sya'ban dengan memperbanyak ibadah. Wa ballighna Ramadan, dan disampaikan kita pada dalam bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi itu dalil dari Al-Quran. Barang siapa kalian bertemu dengan Ramadan, sebagaimana disampaikan dalam hadisnya kemarin pada pertemuan yang lalu, ru'yatul hilal fasumuh, maka kita harus berpuasa. Dan sudah kita bahas beberapa hadis yang berkenaan dengan ibadah puasa Ramadan. Kita bahas sekarang
waktu puasa, yaitu memulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. Jadi di saat itu ada pemahaman yang salah dari para sahabat, sebagian sahabat ketika memahami waktu puasa. Lalu dijelaskan oleh ayat dan langsung dijelaskan oleh Rasulullah. Hal ini disampaikan dari hadis sahih dari riwayat hadis Ali bin Hatim radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ketika turun ayat yang saya bacakan tadi, amadtu ila iqalin aswad, saya berpatokan terhadap tali ikat kepala yang berwarna hitam, wa ila iqalin abyad, dan tali kepala berwarna putih. Faja'altuhuma tahta wisadati, lalu aku letakkan kedua tali itu di bawah bantalku. Faja'altu anzur fil lail, lalu aku mulai melihat di malam hari. Apakah terlihat, bisa dibedakan antara malam itu atau yang warna hitam dan putih? Fala yastabinu li, tetapi tidak terang bagiku. Faghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pergi kepada Rasul dan bertanya tentang hal itu. Fadzakartu lahu dzalik, lalu aku menyampaikan apa yang terjadi. Faqala, lalu beliau menyampaikan, innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahar. Yang dimaksud dalam ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad itu adalah malam dan siang. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti panjenengan melihat ufuk atau fajar sidik atau fajar yang katib itu seakan-akan ada garis ya, di mana garis itulah yang dimaksudkan dari sini, dan itu menjadi permulaan puasa. Dari ayat ini diambil berbagai hukum, termasuk permulaan puasa dan berakhirnya puasa. Dari situ juga diambil berbagai hukum. Apakah seseorang itu bisa menggauli istrinya atau melanggar hal-hal yang dilarang dalam puasa di waktu malam? Ya. Di situ di ayat ke-187 ya. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas syiyam, pada malam waktu puasa itu, arrafathu ila nisaikum, menggauli kepada istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian para suami, begitu juga kalian wahai para suami pakaian bagi mereka para istri. Sampai nanti ini wakulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi hadis ini penjelasan dari ayat 187 dari surat Al-Baqarah ya. Jadi ikhwatal iman jamaah sekalian, patokan kita adalah bukan azan. Patokan kita memulai puasa itu adalah fajar, di mana ada dua fajar, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar shadiq itu, maka kalau kita mendefinisikan puasa kan al-imsak lughatan. Lughatannya al-shaum al-imsak. Tapi syar'an adalah ya, ijtinab, iftir, al-muftirat ya. Jadi kita menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mana? Dari fajar sampai terbenamnya matahari. Banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan minum. 2. Bersenggama dengan istri atau bersetubuh dengan istri. 4. Berkeluarnya mani dengan sengaja, baik itu karena gesekan atau melihat, yang menandakan bahwa orang itu syahwat. Nanti kita jelaskan hadis-hadis pengecualian-pengecualiannya. Kemudian juga yang bisa membatalkan puasa, muntah dengan sengaja, sehingga kita mungkin colek atau akhirnya muntah. Kalau muntahnya tidak sengaja kan itu tidak. Atau memasukkan hal-hal yang bisa dianggap sampai kepada pencernaan kita, dan itu dianggap membatalkan, sama dengan makan dan minum secara sengaja. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita bahas terlebih lagi terkait ya, bagaimana orang memulai puasa dengan patokan fajar, bukan patokan
azan, karena bisa jadi muadzinnya ketiduran atau muadzinnya itu terlambat ketika azan. Yang biasa ditanyakan khususnya oleh para mahasiswa itu, dan ini mungkin doktrin dari kecil yang terbawa sampai dewasa, Bapak Ibu, ya. Pak, boleh nggak Pak makan sahur itu ketika adzan dikumandangkan? Kan pernah ada pertanyaan seperti itu, Pak, ya. Kata bapak saya, nah ini repot kata bapak saya gitu ya. Dulu kalau pas adzan kemudian sedang makan, habiskan nak gitu. Ya. Ini bahaya kalau tidak sadar. Padahal dulu dia itu bertanya dan diberikan wejangan itu oleh bapaknya ketika dia belum baligh gitu. Belum baligh atau sebagai puasa pembelajaran. Nah, kalau sekarang itu puasa separuh hari gitu ya. Enggak ada puasa separuh hari itu, tapi dalam bentuk tarbiyah, dalam bentuk latihan. Nah, kan dia belum wajib. Ya. Belum wajib karena belum sampai pada taklif, belum mukallaf. Ya. Lah, repotnya itu Pak, kalau terbawa sampai dewasa, menganggap kalau adzan belum selesai nak masih boleh makan, silakan habiskan. Iya, kalau yang pas adzan itu makan kemudian ya piringnya besar kemudian dilengkapin di situ, selesai adzan masih belum habis, bagaimana itu? Jadi di sini ikhwatal iman patokan puasa dimulai dari fajar. Ya, karena terkadang muadzin itu fajar baru masuk baru dia adzan. Apa Pak fungsi adzan? Fungsi adzan adalah i'lam. I'lam itu pemberitahuan kalau waktu sholat sudah masuk, kalau waktu puasa sudah masuk. Makanya terkadang masjid itu kan beda-beda gitu adzannya. Maka kalau dalam urusan sahur, saya lebih mengambil adzan yang patokannya lebih cepat gitu ya Pak ya, daripada yang jauh lebih lambat. Bisa jadi itu lebih santai dulu gitu. Sama dengan nanti ghurubus syams, yaitu terbenamnya matahari. Karena terkadang orang tertipu, matahari belum terbenam, masih di belakang gunung, tapi karena tidak melihat, langsung dia makan gitu. Atau tertutup oleh awan. Bukan itu. Patokannya adalah ketika matahari terbenam secara keseluruhan. Baik. Ikhwatal iman jemaah sekalian, biasanya di sini enggak biasa ya Bapak ya. Kalau di Tarim, di Hadramaut itu biasa, mungkin juga di kota-kota atau di kampung-kampung yang menerapkan ada dua azan sebelum subuh dia azan, yaitu kira-kira jam 2 begitu. Lalu nanti pas subuh azan lagi. Di sini kan belum biasa begitu. Di Indonesia khususnya itu tidak biasa. Jadi kalau di Hadramaut misalkan di kota Tarim itu biasa hal seperti itu. Di Masjid Muhdhar itu, karena saya awal-awal datang pernah ya karena capek gitu, terus tidur, baru tahu asramahnya begitu ya, belum tahu sekitar wilayah, terus ada adzan. Saya kaget loh, kok adzan? Saya kira sudah masuk subuh, apa saya kesiangan ya? Langsung saya sholat subuh, kemudian tidur lagi, adzan lagi gitu, karena kecapean waktu itu loh. Langsung di kakak kelas, itu tadi bukan adzan subuh. Wah begitu ya. Jadi karena kita nggak biasa, di Indonesia biasanya adzan hanya sekali. Jadi kalau di sana ada adzan jam 2 ya, sebelum subuh untuk membangunkan orang-orang yang bangun ya, dalam artian qiyamul lail, untuk mengingatkan. Ada juga yang masih tidur dibangunkan. Biasanya ibu-ibu bangunnya jam 2 karena bukan harus tahajud, harus nganget apa rawon atau apa untuk buka puasa, apa untuk sahur ya. Baik. Apakah ada dasarnya itu, Pak? Ada dasarnya ya, ada dalilnya dari hadis sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam. Fakulu washrabu, maka minumlah dan makanlah hatta yunadi ibnu ummi maktum, sampai nanti azan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Ini muadzinnya Nabi itu tidak hanya Bilal, Pak. Ada namanya juga Ibnu Ummi Maktum, yang mana beliau ini buta.
Loh, gimana buta? Maka di sini juga diambil dalil hujjah boleh kalau ada orang buta adzan. Tetapi harus bisa ya, thiqah. Thiqah itu tepat waktunya. Dengan cara apa? Nanti ada yang ngasih tahu. Mas, sudah waktunya. Langsung adzan, gitu ya. Kalau angger adzan repot, nanti orang-orang pada marah ya. Kadang ada kisahnya itu belum waktunya zuhur, misalkan jam 10 sudah adzan. Oh, datang semua masyarakat itu marah-marah, kamu gila ya, belum zuhur kok sudah adzan gitu. Terus dibalas sama dia, ya sampean ini mungkin yang gila. Wong saya adzan jam 12 sudah masuk zuhur gak ada yang datang, malah jam 10 pada datang semua katanya. Aneh ini katanya. Ya, itu pelajaran Pak bagi masyarakat yang kalau waktunya sholat itu diadanin gak ke masjid. Ya. Tapi kalau nggak waktu sholat diadanin ribut pada ke masjid mau demo, gitu ya. Nah, ini jangan dicoba, nanti rame di at-taqwa ya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, di sini Rasulullah SAW menyampaikan, kalau Bilal adzan berarti itu belum masuk waktu puasa mulai, karena itu adalah tujuannya untuk membangunkan orang yang tidur, ya, dan juga untuk menegaskan disitulah waktu sahur kalau itu puasa, ya. Karena waktu sahur yang saya sampaikan kemarin dalam hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah, yang namanya sahur itu bukan makan di awal malam lalu tidur, bukan di pertengahan malam lalu tidur, nunggu nasi goreng lewat jam 12 makan terus tidur ketemu subuh gitu. Bukan itu, tetapi sepertiga akhir dari malam. Nah, kalau malam dimulai jam 6 misalkan maghrib, anggap saja begitu, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya, berarti 3 jam 30 menit ya, sebelum waktu masuk. Misalkan jam 2 ke bawah itu sampai subuh itu sudah masuk waktu sahur, karena sepertiga akhir malam, waktu sahar namanya ya. Baik khotul iman. Hadis yang menguatkan lagi adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalan, sesungguhnya Bilal radhiyallahu anhu kana yu'adzinu bilailin, dia ini adzannya di waktu malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah kalian semua, washrabu, dan minumlah kalian semua, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai nanti batas waktunya adzannya ibnu ummi maktum. Fa innahu, karena sesungguhnya ibnu ummi maktum ini, la yu'adzinu, tidaklah dia adzan hatta yatlu'al fajru, sehingga nantinya dia itu akan mulai adzan kalau sudah fajar itu muncul, yaitu fajar yang shadiq. Berarti masuk waktu subuh, dan waktu itu sudah tidak boleh kita sahur. Makanya tadi kalau tadi kita ini mendengar arahan bapak kita, ya harus dibedakan. Oh, waktu itu bapak itu masih melatih saya untuk puasa. Padahal itu belum balik kan, belum wajib berpuasa. Jangan kebawa sampai balik. Jadi jangan terlalu ngentengin Bapak Ibu. Boleh takhirus sahur, boleh sahur itu akhir gitu, bagus, memang itu sunnahnya. Tapi kemarin sudah sampaikan, selang beberapa ayat dari sholat itu sudah imsak, dalam artian itu sudah menahan diri untuk tidak makan, takut pas kebablasan ya, waktu makan cabai-cabai gitu langsung masuk adzan belum sempat minum. Ini penyiksaan untuk seseorang ya. Maka kita kondisikan sebaik mungkin. Baik. Kemudian juga diperkeluar dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda beliau ini, la yamna'anna ahadakum, janganlah sekali-kali kalian mencegah kepada seseorang, au ahadam minkum, atau satu di antara kalian, adzanu Bilal min sahurihi, ketika Bilal itu sahur jam 2 misalkan ya, waktu malam itu, atau jam setengah 2, atau terserah, di situ kebiasaannya nanti berbeda-beda. Jangan sampai jangan sahur. Enggak, itu masih bisa untuk sahur. Kenapa kata Nabi? Fa innahu, karena sesungguhnya Bilal itu yu'adzinu, dia ini adzan, au yunadi bilailin, dia ini membangunkan kita di malam hari itu, liyarji'a qaimakum ya, agar kita ini bisa berqiyamul lail,
waliyunabbihana imakum, agar bisa membangunkan orang-orang yang tidur. Jadi kalau sahur-sahur muter-muter bawa kelontongan begitu, apalagi dikasih dangdutan begitu, ya kurang syar'i nih Pak, nggak cocok sama dalilnya. Kalau mau ya diadzan itu jam berapa? Jam 2 adzan. Ya, bisa itu ada hujjahnya, ada dasarnya. Waliyunabbihana imakum walaysa lahu ayyaqula al-fajru awis subuhu. Ya. Jadi intinya di sini memberikan pengarahan pada kita, silahkan jam-jam sekian, kalaupun ada orang yang azan itu belum masuk waktu subuh. Makanya ini kembali pada kebiasaan kita di sini. Kalau kita mau membiasakan khususnya di bulan Ramadan, ya silahkan. Nah, hujahnya ada, dalilnya ada. Daripada muter-muter dikentongin pakai apa itu, hemat tenaga lah, hemat tenaga, dan kita cari yang ada dasarnya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kita lanjutkan terkait tadi konsekuensi memahami malam, ya. Jadi malam itu Bapak Ibu bebas, dalam artian apa yang dilarang dalam puasa di waktu siang itu dihalalkan di waktu malam dengan dasar apa tadi? Hadis dan juga ayat uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum ila akhir ayat pada ayat ke-187 surat Al-Baqarah. Kemudian begini, bagaimana kalau kita melakukan hal-hal yang di situ bisa menjadikan kita batal atau mendekati batal? Salah satu yang saya sampaikan tadi, bahwasannya batalnya puasa itu kalau sampai bersetubuh, dan itu ada hukumannya tersendiri, yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak bisa maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa baru menebus dengan memberi makan orang miskin, ya, sittina miskinan, 60 orang miskin. Nanti ada hadisnya. Bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu punya kebiasaan mesra antara suami dan istri? Misalkan mau berangkat kerja dicium dulu istrinya, begitu Pak ya? Mau ngojek, sik Dek, tak berangkat dicium dulu. Mau ke kantor dicium dulu. Ini perlu dibiasakan Pak. Ya, karena pernahkah seperti itu? Ya, Rasul pernah nggak mencium istrinya? Ya pernah. Dan Siti Aisyah itu bahagia ketika dicium oleh Rasulullah. Yang repot kalau istri sampean dicium oleh panjenengan malah merengut gitu, atau malah risih. Ini ada pertanda apa gitu ya? Seharusnya suami ketika mencium istrinya itu adalah kebahagiaan yang akan datang, bukan karena bau mulutnya enggak enak lalu serono mas diusir-usir gitu ya. Bukan. Kalau di luar puasa itu enggak ada masalah. Dalam artian tidak ada pembahasan ya Pak ya. Kapan saja panjenengan mau nyium sama istri itu, mau belai-belai kapan saja, enggak apa-apa. Bahkan itu menjadi sumber pahala. Justru aneh kalau suami istri enggak pernah dicium, enggak pernah dibelai-belai ya. Nabi saja mesranya luar biasa Pak. Nabi itu disisirin Pak, ibu-ibu ya, sama Siti Aisyah itu. Bahkan ketika beliau iktikaf karena enggak keluar ke masjid, kepalanya itu dijulurkan ya keluar masjid lalu disisir oleh Siti Aisyah. Jadi ibu-ibu kalau nyisirin suaminya itu niat mencontoh Rasulullah ya ketika disisir oleh istrinya. Sisir, tapi jangan keras-keras Pak, merotol semua nanti. Nah, apalagi sudah sepuh gitu. Ya. Dan pakai hati Bu, jangan pakai tenaga saja, ya, apalagi tenaga dalam gitu ya. Baik, di sini ada hadis yang menjelaskan tentang penjelasan apakah mencium istri itu atau yang mahram bagi kita dalam artian yang halal ya, bukan istrinya orang, naudzubillah, itu nanti pasti dosanya. Boleh atau tidak ketika kita ini sedang berpuasa, apalagi puasa Ramadan. Hadis Aisyah dasarnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'd azwajihi wa huwa sha'im. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah seorang istri-istrinya ini sedangkan dia sedang berpuasa. Di sini wawunya wawu hal.
Waw haliyah dalam nahwu itu menjelaskan kondisi seseorang ketika saat itu. Wa huwa shaimun. Wawunya di sini haliyah. Dan dia sedang berpuasa. Tsumma dhahikat. Lalu Siti Aisyah itu tertawa, bahagia. Itu menunjukkan bahwasannya ini yang meriwayatkan hadisnya beliau, dan di antara yang dicium ya beliau itu. Berarti itu tadi apa? Harus seorang istri itu merasa bahagia ketika dicium sama suaminya. Nah, sing repot itu suaminya gak wani nyium, Mbak. Soalnya galak bojone iku. Ya. Nek ngomele dicium baru berhenti. Atau malah ngomele buanter. Ini repot ini. Nah, kemudian juga hadis Aisyah yang lain radhiyallahu anha qalat, bahkan lebih dari sekedar mencium ini, Pak, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, mencium, wa yubashiru, dan menyentuhkan kulitnya. Yubashir ini bersentuhan kulit dan kulit tanpa ada halangan. Wa huwa shaimun, dan dia pada saat itu sedang berpuasa. Wa kana amlakakum liirbih, dan dia adalah orang yang paling kuat menguasai anggota badannya atau menahan nafsunya. Dari sini Pak ada kriteria. Dari sini diambil sebuah hukum. Sebuah hukum apa? Siapa sih yang boleh mencium lawan jenisnya, yaitu istri atau suaminya itu, yang kondisinya adalah kalau dia mencium itu tidak menyebabkan terjadinya hubungan suami istri. Dalam artian bisa menjaga nafsunya, bisa menjaga hawa nafsunya untuk tidak melakukan hubungan badan. Karena apa, Pak? Karena pemanasannya hubungan badan itu kan yaitu, kalau kita bersetubuh dengan istri, pemanasannya memang dianjurkan begitu. Dianjurkan pemanasan, bukan langsung-langsungan. Nanti kram gitu. Bal-balan aja suruh pemanasan dulu, mau ganti itu kan. Semua suruh pemanasan, mau renang suruh pemanasan. Dan di Islam juga diajarkan itu, Pak. Bahkan diperintahkan bagi seorang laki-laki dalam menyetubui istrinya itu dengan penuh kesungguhan, fal yusaddiqha. Enggak boleh seenaknya sendiri, gitu. Enggak boleh sing penting dia puas lego bojone barno, gitu. Karena ada kisah-kisah perceraian itu karena tidak adanya pengertian dalam hal seperti ini, Pak. Ya, entah karena istrinya enggak pernah orgasme dan seterusnya. Itu pembahasan yang lain ya. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi, Anda boleh meniru Nabi, mencium dalam waktu puasa di Ramadan, karena mungkin sudah menjadi kebiasaan. Kalau mau berangkat kerja cipika-cipiki dulu ya, cium kanan, pipi kiri, dahinya dicium, kepala disepul gitu. Cek gak ngomelan, cek gak gini. Intinya tetap menjaga kemesraan antara suami istri. Dan ketika itu dilakukan di Ramadan dan Anda bisa menjaga, misalkan tidur bareng terus dielus-elus, karena yubashir itu artinya mungkin dibelai-belai begitu ya, mungkin tiduran kelesetan. Ya, bukan Ramadan pas sini Mas, pisah kamar Mas, nanti sampean bahaya, namanya buah soalnya. Ya, enggak apa-apa, tetap satu kamar, tapi harus dijaga. Minimal ibu-ibu kalau biasa tampil seksi di depan suami,